أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد. Oke, selanjutnya saya akan bahaskan tema apa yang menurut saya menarik sampai saya. Saya mengambil sebuah tokoh yaitu Ibnu Sina. Yang saya ambil yaitu tentang 3 daya menurut Ibnu Sina. Yang pertama yaitu 1, daya tumbuhan. Daya ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu daya untuk nutrisi atau makanan. Yang kedua yaitu daya untuk tumbuh atau tumbuh berkembang besar. Dan yang ketiga yaitu daya reproduksi atau daya berkembang biak. Dan yang kedua yaitu daya hewani. Daya hewani ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu daya gerak, dan yang kedua yaitu daya mengetahui. Daya gerak ini terbagi menjadi 2 lagi. Yang pertama yaitu gerak fisik, dan yang kedua gerak hasrat atau keinginan. Dan daya mengetahui itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu mengetahui dari luar, contohnya seperti melihat, mendengar, mencium, meraba, bicara, dan lain-lain. Sedangkan daya yang berada di dalam yaitu qalbu atau hati. Selanjutnya yang terakhir daya insani atau daya manusia. Pada daya ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu daya praktis, dan yang kedua daya teoretis. Oke, melanjutkan nanti pesan apa yang dapat kita ambil dari pesan tadi, yaitu sebagai remaja kita harus memiliki daya insani atau manusia yang lebih tinggi daripada 2 daya yang dulunya, yaitu daya hewani dan daya insani. Kenapa? Karena jika kita memiliki daya insani, maka kita dapat berpikir secara teoritis dan praktis. Akan tetapi kita tidak juga melupakan 2 daya seperti daya tumbuhan dan daya hewani. Karena apa? Karena kita juga membutuhkannya, seperti kita makan membutuhkan nutrisi, kita tumbuh atau tumbuh berkembang, dan kita bereproduksi atau berkembang biak. Dan juga dengan daya hewani kita dapat daya gerak fisik dan juga daya mengetahui. Sedangkan ketiga daya tersebut memiliki satu kesatuan. Akan tetapi jiwa insan itu lebih tinggi derajatnya daripada 2 daya yang di bawah tadi. Maka sebagai remaja kita harus lebih meningkatkan daya insani kita atau daya manusia kita. Oke, jurnal yang saya ambil yaitu Psikologi Islam Ibnu Sina, Studi Analisis Kritis Konsep Jiwa Perspektif Ibnu Sina, yang disusun oleh Jerman Anoisi dan Rahmat Nur Rifadai. Metodologi dalam jurnal ini yaitu memakai metodologi deskriptif analisis, yang mana metode ini menjelaskan lebih dalam atau lebih terperinci suatu masalah, yang mana dalam konteks jurnal ini yang dijelaskan yaitu
konsep jiwa menurut Ibnu Sina. Hasil dari pembahasan atau jurnal tadi, biografi Ibnu Sina. Nama asli beliau adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah Ibnu Sina. Ibu beliau bernama Saterah yang berasal dari Bukhara, dan ayah beliau bernama Abdullah. Beliau lahir pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi di kota Safhana. Perhatian beliau terhadap jiwa yaitu karena beliau ingin lebih menekankan pembahasan tentang konsep jiwa dari para filsuf terdahulu seperti Plato dan Aristoteles. Definisi nafs atau jiwa. Menurut Ibnu Sina, jiwa dan roh itu sama. Jiwa adalah kesempurnaan awal bagi badan biologis. Jadi, jiwa menurutnya itu bukan berbentuk wujud, melainkan dia memiliki substansi tersendiri yang tidak memiliki wujud. Selanjutnya, kekekalan jiwa. Menurut Ibnu Sina, kekekalan jiwa berbeda esensinya dengan badan dan wujudnya tidak berbentuk. Jika wujudnya itu berada di dalam tubuh, maka itu disebut jiwa. Sedangkan jika wujudnya itu berada di luar tubuh, maka disebut akal. Jadi, kesimpulannya bahwa jiwa adalah akal yang beraktivitas di dalam tubuh. Dalil-dalil yang menegaskan tentang kekekalan jiwa. Yang pertama, jiwa dapat mengetahui objek pemikiran. Yang kedua, jiwa dapat mengetahui hal yang abstrak. Yang ketiga, semakin lelah badan bekerja keras, maka ia akan semakin lemah. Akan tetapi, semakin bekerja keras daya akal itu dipakai, maka ia akan semakin kuat. Dan yang terakhir, semakin tua badan, maka ia akan semakin lemah pula. Akan tetapi, semakin tua akal, maka ia akan semakin kuat, kecuali ada halangan seperti sakit. Oke, selanjutnya dalil-dalil kebenaran jiwa. Itu ada 4. Yang pertama, naturalis psikologi, yang mana dalil ini didasarkan pada faktor gerak dan pengenalan. Pada faktor gerak ini terbagi dua, yaitu gerak paksaan dan gerak kehendak. Yang kedua yaitu dalil continuity atau berkelanjutan. Jika badan itu mengalami perubahan-perubahan, sedangkan jiwa tidak mengalami perubahan atau pergantian. Yang ketiga yaitu dalil manusia terbang. Jika seseorang menutup mata dalam gelap dan membayangkan bahwa ia itu terbang, maka seakan-akan ia itu terbang. Nah, itulah jiwanya yang sedang terbang. Dan yang terakhir yaitu dalil keakuan. Dalil ini menunjukkan bahwa kepemilikan dengan bentuk seperti saya, aku, dan pribadi. Selanjutnya, daya-daya jiwa. Daya jiwa terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu daya tumbuhan, yang mana daya tumbuhan ini mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu nutrisi atau makanan, kedua tumbuh, dan yang ketiga reproduksi atau berkembang biak.
Yang kedua yaitu daya hewani. Daya hewani ini mencakup dua hal, yaitu daya penggerak dan daya mengetahui. Dalam daya penggerak itu terbagi menjadi dua, yaitu gerak fisik dan gerak hasrat. Sedangkan daya mengetahui terbagi menjadi dua, yaitu dari luar seperti melihat, mencium, mendengar, berbicara, dan lain-lain. Sedangkan mengetahui dari dalam, yaitu hati atau al-qalbu. Yang ketiga yaitu daya insani atau daya manusia. Daya manusia cakup dua hal, yaitu daya praktis dan daya teoritis. Hubungan jiwa dan badan. Hubungan jiwa dan badan itu sangat erat hubungannya, karena jika tidak ada satu di antara lainnya, maka ia tidak akan dapat bersatu. Contohnya saja seperti nahkoda dan kapal. Nahkoda itu sebagai jiwa dan kapal itu sebagai badan. Nah, jika tidak ada nahkoda yang menggerakkan kapal, maka kapal itu akan diam saja, tidak berjalan. Nah, maka itulah contoh dari hubungan jiwa dan badan. Dan selanjutnya yaitu kekekalan jiwa. Jiwa itu kekal dan badan itu tidak kekal atau fana. Jika badan itu hancur, maka jiwa tidak akan ikut hancur, karena substansinya jiwa itu lebih tinggi daripada badan. Oke, selanjutnya tingkatan kebahagiaan dan kesengsaraan. Setelah jiwa berpisah dengan badan, maka ia akan mendapatkan kenikmatan ataupun kesengsaraan hingga hari akhir. Di sini ada 3 tingkatan. Yang pertama, jiwa sempurna dengan ilmu dan amal. Yang kedua, jiwa sempurna tapi pada salah satu saja, baik itu ilmu saja atau amal saja. Dan yang ketiga, jiwa tidak sempurna pada keduanya. Nah, pada tingkatan ini, jiwa yang mendapatkan kesengsaraan ada pada tingkatan yang ketiga. Pada tingkatan kedua, ia akan mendapatkan kesengsaraan terlebih dahulu, baru nanti akan mendapatkan kenikmatan. Dan yang pertama, ia akan mendapatkan kenikmatan di hari akhir. Mungkin sampai situ penjelasan dari saya tentang Ibnu Sina dan pemikirannya tentang filsafat jiwa. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.